Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Chandra Dewi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi. Kenapa kita mempelajari komunikasi antar pribadi di dalam bimbingan dan konseling? Mengingat pertama, di dalam bimbingan dan konseling itu kita akan memberikan suatu pelayanan. Pelayanan tadi berhadapan dengan seorang manusia ataupun banyak manusia. Dalam memberikan pelayanan tadi dibutuhkannya suatu komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apa yang harus kita miliki? Nah, disinilah kita pelajari lebih dahulu tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dari bimbingan dan konseling. Ternyata dalam berkomunikasi ini sudah dituliskan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, di mana tertera tentang bagaimana kita berkomunikasi itu di dalam surat An-Nisa ayat 9 dan juga di surat An-Nisa ayat 63. Dan dituliskan juga ya ada di dalam surat Al-Isra ayat 23. Silakan untuk menambahkan rahmat karunia makna dari komunikasi tadi, silakan Ananda membacanya dan membaca artinya, untuk lebih memaknai tentang komunikasi yang harus kita lakukan di dalam memberikan pelayanan dan juga bagaimana kita berkomunikasi di sana. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita perhatikan, ternyata komunikasi itu memiliki ruang lingkup. Kita pahami, komunikasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya apa? Berpartisipasi atau memberitahukan. Nah, dengan demikian berarti dalam berkomunikasi dapat kita pahami sebagai konsep yang bermakna yang dapat dipahami. Karena apa? Dengan berkomunikasi kita bisa memahami satu dengan yang lain. Ya, contoh sederhana, ketika dalam berkomunikasi kita dapat memahami, ketika kita masih bayi. Ya, masih bayi, ingat ya, bayi itu kalau komunikasi dengan mamanya gimana? Tidak dengan bercakap, tidak dengan berkata, tetapi dengan suaranya dia, suara bayinya tadi, menangisnya atau tertawanya itu adalah komunikasi. Bahagianya dia, sedihnya dia bisa dipahami. Itu salah satu contoh dari komunikasi bermakna yang dapat dipahami. Itu contoh sederhana. Contoh lainnya bisa Anda lihat di sekeliling Anda. Yang kedua, komunikasi dapat dimaknai sebagai hubungan atau saling hubungan. Karena kembali tadi, lewat komunikasi kita bisa menjalin suatu hubungan. Dan dengan komunikasi itulah hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana paniknya kita ketika kita mau menghubungi teman. Ya, misalkan kalau kita yang sedang berjauhan, karena komunikasi yang saling hubungan tadi atau sebagai hubungan tadi bisa dilakukan dengan secara langsung ataupun lewat media. Ya, kalau misalkan media tadi biasa kita komunikasi dengan teman-teman lewat grup WA atau Telegram, ya, atau sinyal, atau kita ingin melihat aktivitas teman kita lewat apa? Instagramnya, ya, lewat Facebooknya. Kemudian itu sama sekali tidak bisa kita hubungi mereka, tidak bisa kita lihat. Oh, akhirnya kita menjadi agak bingung, ya. Itu sebenarnya terjalinlah suatu hubungan. Kemudian saling adanya pengertian, karena di dalam hubungan dari komunikasi tadi akan terjadi hubungan dan jadi saling pengertian, mengerti satu dengan yang lain. Dari kata-kata yang diucapkan, dari ekspresi yang ditampakkan dengan katanya tadi, kita bisa langsung mengerti. Ya, bisa memahami, bisa mengerti. Nah, yang terakhir ada sebagai pesan, bahwa komunikasi itu ada pesan. Ya, pesan apa? Ternyata di dalam komunikasi itu ada pesan secara verbal dan secara non verbal.
Pesan secara verbal bisa dilakukan dengan lisan kita. Ya, kemudian juga dengan pesan verbal tadi bisa dengan tulisan. Contoh sederhana, ya, iklan-iklan di jalan itu adalah sebagai pesan. Ya, kita misalkan lagi kita mau beli makanan apa, minuman apa ya, kemudian terlihat iklan di pinggir jalan. Oh, yang segar tadi kita sebutkan ada satu merek sekian gitu, semerek yang itu gitu. Jadi itu pesan secara tidak langsung. Nah, kemudian ada pesan juga secara nonverbal. Nah, secara nonverbal ini juga merupakan pesan. Sederhananya, ketika kita mengatakan pesan tadi, ya saya paham, saya dengar. Apa yang dilakukan biasanya dengan anggukan. Berarti pesan itu secara gerak tubuh kita, nonverbal kita. Kemudian dari pesan yang dari nonverbal tadi, sudah kita bisa mengetahui, oh dia sedang marah. Dia sedang bahagia. Dari mana? Pesan lewat bahasanya, intonasi suaranya. Seperti itu, ya. Dan terakhir adalah ketika komunikasi, tiba-tiba yang tadi dia akrab duduk dengan kita bersebelahan, ngobrol enak sekali, tiba-tiba dia menjauh. Ternyata itu juga suatu pesan dari komunikasi. Pesan nonverbal apa? Terkait dengan jarak berbicara tadi. Ya, itu juga menjadi suatu pesan. Itu menjadi suatu komunikasi. Nah, itu ya, itu bisa dipahami dalam satu komunikasi dan ruang lingkupnya. Makna dari komunikasi ini juga disampaikan oleh beberapa ahli. Ya, bisa kita perhatikan di sini ada 6 ahli. Di antaranya gitu. Ya, ada sebenarnya banyak gitu ya, tetapi kaitannya komunikasi antar pribadi dengan bimbingan dan konseling ini beberapa ibu ambil dan ibu tuliskan di dalam slide ini adalah pertama dari Stevens bahwa komunikasi sebagai aktivitas dari suatu pihak benar itu adanya. Karena dengan aktivitas tadi kita akan bisa melihat sedang sibuk apakah mereka semua. Jadi kita nggak tanya lagi, kamu sedang apa? Udah jelas dia sedang menulis, gak tanya lagi kan. Tapi kalimatnya akan berubah, akan berganti untuk memahami suatu aktivitas pihak itu. Kamu sedang menulis apa? Seperti itu. Tapi bukan melihat kepada aktivitasnya gitu ya. Komunikasi. Kemudian dari Hovland, dia mengatakan aktivitas yang datang dari pihak lain atau memberikan pengaruh. Benar adanya. Contoh sederhana, ya, ketika kita melihat seseorang yang kita kenal ada di tempat lain atau ada beberapa jarak jauh dari kita, ya, kemudian memberikan suatu bahagia buat kita. Dia yang pernah saya kenal dulu, hai. Nah, memberikan pengaruh kan secara tidak langsung. Artinya ada efek di sana, ada pesan tadi, ada yang memberikan suatu hubungan di sana. Nah, kemudian komunikasi yang menekankan pada hubungan. Nah, komunikasi yang menekan pada hubungan ini maknanya adalah misalkan kepada ayah dan ibu, ibu dengan anak, ayah dengan anak, anak dengan orang tuanya. Itu akan mengesankan suatu hubungan yang akrab atau tidak. Nah, akan terlihat di sana. Ya. Dalam keluarga tadi suatu keluarga yang bahagia atau harmonis akan terlihat dari komunikasi yang terbentuk di sana. Jadi hubungannya akan tampak lewat komunikasi itu. Nah, berikut adalah komunikasi yang menekankan sharing atau kepemilikan. Ya, sederhana saja, kadangkala secara tidak langsung Anda menuliskan misalkan di ballpoint Anda ataupun di handphone Anda itu casing. Nah, casing itu secara nggak langsung ada komunikasi yang menekankan sharing atau pemilikan tadi. Ini bawah punyaku gitu ya. Karena itu casingnya walaupun ada yang sama gitu ya, udah nggak apa-apa deh, saya sama-sama punya casing yang sama gitu. Tetapi pasti ada cirinya, ya. Itulah namanya komunikasi tadi, ya. Kemudian komunikasi sebagai transmisi informasi, udah pasti ini. Apalagi seorang mahasiswa BK atau seorang konselor ataupun guru BK dalam memberikan materi-materinya pasti melalui komunikasi. Dia akan menyampaikan suatu informasi-informasi untuk diketahui oleh para peserta didiknya, oleh orang lain gitu, ya, berdasar dengan komunikasi. Walaupun komunikasinya nanti ya tidak lewat suara, tidak tampil secara nyata, lewat
lewat gambar-gambar. Itu juga komunikasi transmisi informasi, ya. Seperti layaknya kita menonton televisi. Penyiar televisi itu kan juga menyampaikan informasi. Kita tidak sampai ke tempat yang dituju oleh penyiar itu, tetapi kita bisa mengikuti informasi-informasinya. Ya, yang terakhir adalah komunikasi sebagai lambang. Nah, komunikasi sebagai penggunaan lambang ini banyak kita gunakan di area-area, baik di darat maupun di laut, di udara, dimanapun kita berada. Contoh sederhana, di area jalanan, ya, rambu-rambu lalu lintas itu ada lambang, ya. Kemudian rumah-rumah atau gedung-gedung, ya. Kalau kita mencari di suatu tempat gitu, kita untuk mendapatkan tempat tadi cukup dengan mengikuti lambang-lambang. Kita mau melakukan ibadah gitu, kita nggak tahu di mana, kemudian kita cari-cari, oh itu ada lambang rumah ibadah, oh di sana ada ternyata. Ya, pom bensin, aduh kehabisan, kendaraan kita nih kehabisan bensin, di mana carinya? Kita nyari bukan cari barang benda, tapi kita akan mencari satu lambang di sana. Oh, ada itu di sana. Nah, lambang-lambang itu pun juga punya ciri-ciri. Ya, itulah namanya komunikasi tadi. Semuanya itu saling mencirikan. Nah, itu yang menjadikan suatu pemahaman menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk kita. Itulah namanya makna komunikasi. Bisa dipahami semuanya? Oke, kita lanjutkan. Ruang lingkup komunikasi. Tadi komunikasi adalah communicare, untuk memberitahu gitu kan, memberikan informasi. Ternyata bagaimana sih prosesnya? Oh, ternyata ada encoding dan decoding di dalam proses komunikasi tadi. Nah, secara gambar Anda bisa lihat ya di dalam slide ini. Tetapi secara pernyataan, Lasswell mengatakan siapa mengatakan apa, melalui saluran apa atau media apa, kepada siapa, dengan efek apa. Maknanya seseorang yang akan menyampaikan suatu pesan, baik pesan tadi, pesan verbal ataupun pesan nonverbal tadi, disampaikan melalui apa? Ada medianya. Ya, medianya bisa secara langsung ataupun bisa media secara elektronik ataupun secara cetak gitu. Ya, kepada siapa? Kepada para komunikannya, atau kepada para pendengarnya, atau para penerima informasi tadi. Nah, apa? Dengan efek apa? Diharapkan adanya respon, adanya umpan balik. Ya, umpan baliknya apa? Bisa memberikan suatu kritikan, suatu pertanyaan. Kalau pedagang apa? Dibelinya produknya tadi. Kemudian ada komen lain. Nah, akhirnya bergulirlah seperti itu jalur dari suatu komunikasi. Bisa dipahami? Silakan Anda nanti berdiskusi dengan teman-teman Anda. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Ternyata di dalam komunikasi antar pribadi ada proses dan kegiatannya. Apa saja itu? Ternyata ada kegiatan dalam komunikasi dan ada proses di dalam komunikasi antar pribadi. Di dalam kegiatan apa saja? Oh, di dalam kegiatan komunikasi tadi ya, ada menyampaikan suatu pesan, kemudian memberikan makna dan memahami informasi, dan ada memaknakan pesan secara denotatif dan konotatif. Nah, kegiatan ini harus ada di dalam suatu komunikasi antar pribadi. Karena apa? Kalaupun kegiatan ini harus dengan proses. Bagaimana ketika menyampaikan pesan berarti harus berbagi makna. Yang tadi memahami, saling mengerti gitu. Kalau pesan tadi disampaikan masing-masing tidak mengerti, nah ini harus ada pemahaman dulu tadi. Kenapa tadi di ruang pertama di slide sebelumnya ada namanya memaknai tentang komunikasi. Harus saling berbagi makna dulu, pemahaman dulu gitu. Umpama misalkan contoh, oke, siap, kita berikan tanda ini, maknanya sama. Ya. Kemudian dengan senyum, saya bahagia. Nah, itu berarti makna sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang lain gitu ya, ternyata arti ini tidak berbeda, harus disamakan dulu. Dia bisa kan mengatakan itu tidak tanda yang bukan yang bagus gitu, bukan tanda yang benar gitu. Oh, berarti apa? Oh, ternyata oke-nya dia bukan gitu, oke-nya seperti ini. Gitu. Jadi inilah dia komunikasi yang harus pesan yang disampaikan harus dipahami. Itu prosesnya. Lewat encoding tadi, penyamaian
penyamaan dengan pemahaman tadi. Ya, kemudian komunikasinya penerima pesan tadi. Ya, komunikasinya menerima pesan, decoding tadi. Jadi maknanya tadi sama, memberi makna, memahami tadi menjadi sama. Itu tadi, ya. Kemudian ada respon. Nah, respon yang diperhatikan oleh siapa? Oleh si komunikator tadi yang menyampaikan pesan tadi, apa yang dilihat? Apa yang akan dia peroleh dari komunikan tadi? Sifatnya apa? Responnya positif, netral, atau negatif? Nah, di sana akan menjadi suatu timbal balik. Ya, bagaimana caranya proses sending dan receiving tadi melalui pesan verbal dan non verbal tadi. Jadi responnya tadi positif, negatif atau netral tadi bisa disampaikan oleh si penerima tadi, ya, oleh komunikan tadi secara verbal atau non verbal. Kemudian respon yang diberikan tadi, umpan balik tadi boleh diterima tadi oleh si komunikator tadi itu dengan boleh dengan pesannya verbal atau non verbal. Akhirnya di dalam proses komunikasi antar pribadi terjadi suatu pelibatan, pertukaran, berkesinambungan pesan yang saling disampaikan. Contoh sederhana proses kegiatan dalam komunikasi antar pribadi adalah misalkan di kelas. Ya, di kelas misalkan ada guru menyampaikan suatu materi. Setelah satu materi akan ada tanya jawab. Bagaimana dipahami atau tidak? Siapa yang belum paham? Nah, itu adalah merupakan kegiatan dan proses. Ada yang bilang, Bu, saya belum paham, saya belum mengerti. Nah, kemudian guru bilang, oke, kalau yang belum mengerti, yang bagaimana? Jadi kan ada timbal baliknya. Jadi melibatkan suatu pertukaran. Oke, bisa dipahami? Silakan nanti Anda pelajari lebih lanjut dengan teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita pahami, ternyata komunikasi itu, khususnya komunikasi antar pribadi tadi itu sangat penting. Ya, karena saling untuk berhubungan, saling memahami, saling mengerti tadi. Ternyata apa? Oh, ternyata pentingnya komunikasi tadi adalah membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Ya, jadi dari komunikasi antar pribadi tadi akan membantu perkembangan intelektual kita, akan menambah tadi. Yang nggak tahu yang bertambah pengetahuannya. Ya, yang tadinya nggak gaul jadi lebih gaul lagi, gitu ya. Jadi lewat komunikasi. Selanjutnya itu terbentuknya identitas atau jati diri kita dari komunikasi tadi. Contoh sederhana gitu kan, ada seseorang gitu ya, ketika tampil gitu, dia senang dengan aksesoris gitu. Jadi semua pakai aksesoris gitu ya. Kalau dia tampil, berarti dia kalau nggak lagi tampil dengan aksesorisnya, bilang, kok tumben sih kamu tidak menggunakan aksesoris? Nah, jadi dia secara tidak langsung komunikasi yang disampaikan. Oke, itu. Dan identitas yang lainnya adalah ketika berkomunikasi, misalkan contoh, kamu tinggalnya di mana? Rumahnya di mana? Gitu. Oh, saya tinggalnya di daerah Jonggol. Gitu. Oh, di Jonggol, saya punya saudara di sana. Oh, ternyata ketika kita mendengar kata Jonggol, kita akan ingat ada teman kita di sana. Secara tidak itu identitas. Jadi banyak sekali dari komunikasi itu akan membentuk identitas kita. Ya, kecerdasan kita, kepandaian kita, potensi kita, prestasi kita itu lewat komunikasi. Ya, prestasi itu misalkan lewat sertifikat, lewat piala-piala gitu kan ya, itu secara tidak langsung. Ya, oke. Selanjutnya di dalam kita memahami pentingnya komunikasi ini karena untuk bisa memahami realitas di sekeliling kita dan menguji kebenaran, kesan, dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Contoh sederhananya begini, misalkan kamu nanti kuliahnya di ruang mana? Ya, di ruang mana? Ruang berapa? Lantai berapa? Terus, oh nggak tahu, saya nggak tahu. Kemarin kamu lihat di mana tempat Anda berkuliah? Coba lihat lagi. Nah, berarti apa? Untuk dengan komunikasi adalah untuk bisa memahami realitas kita, ya, kondisi kita tadi. Kemudian yang lainnya apalagi untuk menguji kebenaran kesan-kesan. Ya, benar tidak? Nah, contoh misalkan guru gitu ya. Yang sudah disampaikan tadi diterima dengan baik atau tidak, sudah dipahami dengan benar atau belum oleh para siswanya. Ya, kemudian nanti ditanya, siapa yang sudah mengerjakan ini? Coba kerjakan ke depan. Nah, itu dengan komunikasi dia mengerjakan di kelas. Ya, jadi di sana. Ya, kemudian yang terakhir adalah tentang kesehatan mental. Ya, kesehatan mental ini juga menjadi suatu komunikasi kita. Contoh sederhana nih,
Kalau sehat mental kita, ketika ditanya A, pasti jawabnya A ya. Gitu ya. Kemudian menjelaskan tentang seluk-beluknya, tentang detailnya, tentang A gitu. Tetapi ada nih, ketika kita berbicara, ada beberapa orang tadi ketika tanya tentang A, ternyata dijawabnya tentang Z. Kemudian diceritakannya tentang X. Kemudian dengan ekspresi, dengan wajah yang tidak menjelaskan, dengan tidak sadar seperti itu. Nah, berarti dia sedang sakit nih mentalnya, ya. Dan juga dari suara kita, dari cara berbahasa kita, berkomunikasi kita, apa yang kita sampaikan itu juga menentukan kualitas komunikasi dan hubungan kita. Ya, kita disenangi oleh teman-teman, kita dijauhi oleh teman-teman. Nah, lihat dulu nih bagaimana ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbahasa. Mental kita ada nggak di sana? Atau kita terlalu ketika bicara tuh terlalu menggebu-gebu, terlalu menunjukkan keakuannya di sana. Akhirnya kita nggak mau berteman dengan dia gitu ya, gitu tadi. Nah, yang terakhir adalah menghindari interpretasi yang bermacam-macam, maka perlu komunikasi. Itu tadi, dimana sebelumnya tadi ada makna. Ya, jadi untuk bisa menyamakan satu persepsi, menyamakan satu makna, menyamakan satu pengertian perlu komunikasi. Contohnya tadi misalkan tanda seperti ini, saya di sini nggak boleh tanda seperti ini, harusnya seperti ini, gitu, oke? Nggak boleh hormat gini atau bagaimana, gitu. Nah itu perlu dikomunikasikan. Kalau diam-diam saja mana paham, gitu. Ya, bisa dipahami pentingnya komunikasi. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi ini bisa kita baca bersama di sini. Tapi intinya adalah bahwa di dalam berkomunikasi antar pribadi itu adalah mengubah. Ya, ketika kita berkomunikasi antar pribadi adalah mengubah sikap, pendapat atau perilaku manusia berhubung proses yang dialogis tadi. Ya, jadi sikap, pendapat dan perilaku. Diharapkan dari komunikasi antar pribadi itu bisa mengubah secara efektif, secara positif. Inilah yang dibutuhkan komunikasi antar pribadi oleh para mahasiswa bimbingan dan konseling utamanya. Ya, karena apa? Di dalam layanan tadi untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang masih belum positif, yang belum terstruktur menjadi lebih baik lagi. Itu cirinya tadi ya. Bahwa bagaimana yang disampaikan Devito tadi, bahwa pengiriman pesan dari seseorang dan diterima orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung. Ya, jadi harus sama gitu. Ya, di sini perlunya tadi secara psikologis tadi, dialognya tadi butuh suatu kesabaran karena pesan-pesan tadi harus disamakan. Oke, kita lanjutkan bahasan kita tentang tujuan.